Modernisasi birokrasi menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam membangun tata kelola kelembagaan yang efektif, efisien, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Bawaslu Kabupaten Tuban memiliki tugas yang sangat luas, mulai dari pengawasan secara aktif, pencegahan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, hingga penguatan partisipasi masyarakat dan hubungan kelembagaan. Dalam pelaksanaannya, bahwa kami melihat komunikasi dan koordinasi antar divisi harus terus diperkuat agar kerja-kerja kelembagaan semakin lebih baik dan terintegrasi. Selain itu, sebagian kerja administrasi dan pengelolaan informasi masih dilakukan secara konvensional. Demikian ini tentu memerlukan pembaharuan agar kerja-kerja kelembagaan bisa lebih cepat, lebih baik, transparan, dan dapat diakses oleh seluruh unsur kelembagaan. Sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan digitalisasi, Bawaslu Kabupaten Tuban menghadirkan suatu aplikasi yang bernama Sistem Integrasi Pengawasan dan Administrasi Internal atau yang disingkat SIPETIR sebagai alat baru digital dalam mendukung modernisasi birokrasi. SIPETIR dirancang untuk mengakomodir berbagai informasi pada setiap divisi, baik informasi kegiatan, kinerja, dokumen, maupun regulasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas kelembagaan. Dengan adanya SIPETIR, koordinasi antar divisi dapat dilakukan secara mudah, informasi tidak lagi tersebar secara terpisah, tapi dapat dihimpun dalam satu sistem yang lebih rapi, terstruktur, dan mudah diakses. SIPETIR juga menjadi bagian dari upaya kami untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja kelembagaan, sehingga proses kerja menjadi lebih cepat, akurat, dan responsif. Dari sisi kesekretariatan, SIPETIR sangat membantu dalam pengelolaan data dan informasi kelembagaan. Melalui aplikasi ini, data kegiatan, laporan kinerja, serta dokumen pendukung dapat terdokumentasi dengan baik. Hal ini tentu memudahkan proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Selain itu, SIPETIR juga mendukung budaya kerja yang lebih tertib, transparan, dan berbasis data. Setiap divisi dapat memperbarui informasi sesuai bidang tugasnya masing-masing. Dengan sistem digital seperti ini, kerja-kerja kelembagaan tidak hanya menjadi efisien, tetapi juga akan lebih akuntabel. Tentu dalam proses modernisasi birokrasi terdapat tantangan dan hambatan yang kami hadapi. Salah satunya adalah pengembangan dan peningkatan aplikasi secara berkala. SIPETIR harus selalu di-upgrade agar mampu menyesuaikan dengan kebutuhan kelembagaan yang terus berkembang. Tantangan lainnya adalah komitmen dalam penggunaan aplikasi. Sistem digital hanya akan berjalan optimal apabila seluruh pengguna memiliki kesadaran dan kedisiplinan dalam melakukan updating data. Karena itu, budaya kerja digital perlu terus dibangun, bukan hanya melalui aplikasi tetapi juga melalui kesadaran bersama bahwa data yang rapi dan mutakhir adalah bagian penting dari kinerja suatu kelembagaan. Kami juga menyadari bahwa tidak semua pegawai memiliki tingkat pemahaman digital yang sama. Oleh karena itu, pendampingan, pelatihan, dan bimbingan teknis menjadi hal yang sangat penting. Kedepan, SIPETIR perlu terus dikembangkan agar dapat menampung lebih banyak data dan menjawab kebutuhan kerja kelembagaan secara lebih menyeluruh. Pengembangan fitur, kapasitas penyimpanan, keamanan data, serta kemudahan penggunaan menjadi hal yang perlu diperhatikan. Kami juga merekomendasikan adanya bimbingan teknis bagi pegawai terkait digitalisasi kerja dan penggunaan SIPETIR. Bintek ini menjadi penting agar seluruh pegawai memahami teknis penggunaan aplikasi, memiliki kemampuan input data yang baik, serta mampu memanfaatkan SIPETIR secara maksimal. Modernisasi birokrasi yang kami lakukan tidak hanya penggunaan teknologi semata, akan tetapi merupakan perubahan pola pikir dan budaya kerja. Melalui SIPETIR, Bawaslu Kabupaten Tuban berkomitmen untuk membangun tata kelola kelembagaan yang lebih modern, efektif, terintegrasi, dan akuntabel.
Si Petir adalah langkah awal Bawaslu Kabupaten Tuban dalam memperkuat modernisasi birokrasi. Dengan komitmen bersama, Si Petir dapat menjadi instrumen yang penting dalam meningkatkan kualitas kerja kelembagaan. Dengan sistem yang terintegrasi, koordinasi antar divisi menjadi lebih mudah, cepat, dan terarah. Bawaslu Kabupaten Tuban modern, terintegrasi, dan siap beradaptasi. Digitalisasi bukan sekedar perubahan alat kerja, tetapi langkah menuju birokrasi yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Melalui Si Petir, Bawaslu Kabupaten Tuban terus berinovasi untuk menghadirkan tata kelola kelembagaan yang modern dan terintegrasi. Setelah kita mengetahui apa itu Si Petir, kemudian kita akan mempelajari apa saja yang menjadi isi dari Si Petir. Bagaimana kemudian Si Petir bisa menjawab masalah, kemudian bagaimana Si Petir bisa mencapai suatu tujuan. Yaitu kami menampilkan aplikasi Si Petir ini dalam beberapa menu. Yang pertama yaitu kaitannya dengan menu jelajah, di mana kami mengintegrasikan seluruh informasi baik itu website, media sosial, dan juga aplikasi yang digunakan untuk kerja-kerja administrasi kelembagaan kami. Ada yang kemudian namanya website, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, JDIH, PPID, form pencegahan, dan juga di dalamnya ada yang namanya MyASN yang kemudian itu digunakan untuk administrasi teman-teman sebagai aparatur sipil negara. Ada juga yang kemudian berkaitan dengan administrasi keuangan. Kami integrasikan semuanya di dalam menu jelajah yang dimiliki oleh Si Petir. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan produk hukum, di mana kami memilah menjadi 4 bagian. Yang pertama pemilihan, pemilu, kepegawaian, dan juga produk putusan. Misalnya di dalam pemilihan ada yang kemudian namanya produk hukum Perbawaslu, PKPU, dan juga undang-undang pilkada. Sehingga kami tampilkan semua bentuk produk hukum yang ada di dalam aplikasi Si Petir guna untuk memudahkan teman-teman dalam melakukan ataupun mencari yang namanya produk hukum, baik itu untuk pemilihan, pemilu, ataupun dan yang lain sebagainya. Setelah menu jelajah, kemudian ada yang namanya menu untuk persuratan, di mana kami menginventarisir surat masuk, surat keluar, dan juga ada yang namanya berita acara pleno. Kami integrasikan secara keseluruhan di dalam satu aplikasi ini guna untuk melakukan administrasi yang lebih modern, guna untuk menginventarisir yang namanya sistem persuratan ataupun administrasi. Kemudian selanjutnya yaitu kami juga membuat yang namanya semacam pengumuman, di mana segala bentuk pengumuman yang ada kami sampaikan di dalam sini, seperti misalnya divisi pencegahan ataupun hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga, ataupun juga divisi penyelesaian sengketa, ataupun juga divisi penanganan pelanggaran, bahkan divisi sumber daya manusia dan organisasi. Ketika kemudian mempunyai segala bentuk pengumuman, bisa disampaikan melalui pengumuman aplikasi Si Petir ini. Guna apa? Biar semua jajaran di internal Bawaslu Kabupaten Tuban mengetahui secara keseluruhan sedang ada kegiatan apa atau sedang mau ada kegiatan apa di dalam suatu kelembagaan ini. Selain itu, segala bentuk kegiatan-kegiatan yang kemudian sudah kita lakukan juga kami lakukan yang namanya inventarisasi di dalamnya. Misalnya dalam bentuk adanya isi, apa saja isi di dalamnya, apa saja yang kemudian lokasinya dan lain sebagainya, bahkan sampai dengan dokumentasi fotonya kami integrasikan secara keseluruhan melalui menu pengumuman ini. Kemudian selanjutnya untuk mengakomodir kerja-kerja pengawasan, kami juga membuka menu yang namanya alat kerja pengawasan. Karena saat ini masih belum adanya tahapan, maka alat kerja yang kami gunakan adalah alat kerja untuk 2025 dan 2026. Alat kerja ini kami bagi-bagi menjadi tiap divisi. Ada yang alat kerja untuk divisi pencegahan, ada yang kemudian alat kerja untuk divisi hukum. Nanti apabila pemilu ataupun pemilihan ini sudah berjalan, maka alat kerja ini akan tertata pada setiap divisinya. Alat kerja ini digunakan untuk
mengetahui secara keseluruhan, bahkan tidak hanya kedivisian yang tahu alat kerjanya, tetapi semua pimpinan dan juga teman-teman sekretariat antar divisi bisa memahami bagaimana kemudian alat kerja di masing-masing divisi itu berjalan, sehingga tidak ada pertanyaan ataupun tidak ada suatu narasi bahwa kerja-kerja kami bersifat divisi. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kemudian alat kerja pengawasan yang dimiliki oleh tiap-tiap divisi juga kita integrasikan di dalam yang namanya suatu aplikasi sistem integrasi dan pengawasan administrasi internal. Selain pada menu jelajah produk persuratan pengumuman dan alat kerja, kami juga menambahkan menu yang namanya absensi untuk pegawai. Menu ini kami khususkan untuk merekapitulasi secara keseluruhan bagaimana kedisiplinan teman-teman aparatur sipil negara, dalam hal ini ASN ataupun pegawai yang ada di Bawaslu Kabupaten Tuban, mengisi absensi mulai dari absensi datang sampai dengan absensi pulangnya. Ini kami gunakan semata-mata untuk mendisiplinkan teman-teman dan juga untuk mengetahui sejauh mana teman-teman bisa melakukan yang namanya kerja-kerja dalam suatu kelembagaan, dalam hal ini yaitu kapan mereka berangkat dan kapan mereka pulang. Selain itu ada yang namanya kegiatan yang kemudian kami kemas juga, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing divisi juga dimasukkan di dalam aplikasi Sipetir ini dengan menyampaikan bukti foto kegiatan dalam aplikasinya. Lebih lanjut, setelah yang namanya suatu kegiatan, ada yang namanya aset BNN yang kemudian kita administrasi ataupun kita inventarisir, sehingga ini yang menjadi salah satu bukti bagaimana kemudian aset BNN ini juga bisa diketahui oleh internal kelembagaan Bawaslu Kabupaten Tuban. Selain pada integrasi yang dikhususkan untuk administrasi internal, kami juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat ini tidak hanya kami sampaikan melalui suatu aplikasi, tetapi kami juga sampaikan melalui website kami. Website ini kami manfaatkan sepenuhnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mulai dari menu pengawasan di mana ada pemilu 2014 sampai dengan pilkada 2024, sepenuhnya informasi bisa dicari melalui website tuban.bawaslu.go.id. Ini adalah bentuk modernisasi birokrasi yang kemudian kami lakukan penguatan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu, salah satu contoh yang kemudian kami lakukan penguatan ataupun modernisasi birokrasi di mana ada pemilu 2014, kami sampaikan informasi hasil-hasil pengawasannya. Pemilu 2024 juga kami sampaikan hasil-hasil pengawasan pemilu 2024 melalui website yang kemudian dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Tuban. Tidak hanya pada pemilu, pada pilkada misalnya sejak pilkada 2014 sampai dengan pilkada 2024 segala informasi bisa diakses oleh masyarakat secara umum berkaitan dengan hasil-hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban beserta dengan jajarannya. Tidak hanya itu, bagaimana kemudian penanganan pelanggaran itu juga kami sampaikan informasi secara penuh melalui website Bawaslu Kabupaten Tuban. Kami rekap secara penuh bagaimana kemudian pada tahapan pemilu kemarin, di mana kami menambahi yang namanya suatu menu, dua menu informasi penanganan pelanggaran untuk pemilu dan informasi penanganan pelanggaran untuk pemilihan, dalam hal ini yaitu pilkada. Kami sampaikan informasi secara penuh guna untuk setiap masyarakat bisa mengakses sejauh mana proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban pada saat tahapan pemilu ataupun tahapan pemilihan. Selain pada penanganan pelanggaran, kami juga menyampaikan satu informasi berkaitan dengan sengketa kepada masyarakat secara umum, di mana informasi sengketa ini bisa diakses juga oleh masyarakat melalui yang namanya website tuban.bawaslu.go.id. Informasi sengketa ini kami sediakan seperti pada saat pemilu 2024 ada informasi berkaitan dengan sengketa proses, kami sampaikan melalui website. Tak hanya itu, di dalam Bawaslu Kabupaten Tuban kami juga menampilkan di dalam website adanya posko aduan masyarakat. Kalau dalam hal ini yaitu tahapan PDPB sedang berjalan, kami tampilkan posko aduan masyarakat di mana masyarakat bisa menyampaikan laporan apabila ada dugaan pelanggaran, menyampaikan informasi apabila ada pemilih yang memenuhi syarat tapi belum masuk dalam daftar pemilih atau pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi masih terdaftar dalam daftar pemilih.
masyarakat bisa melaporkan melalui posko aduan masyarakat yang dapat diakses melalui tuban.bawaslu.go.id. Itu yang kemudian menjadi salah satu penguat kami berkaitan dengan modernisasi birokrasi. Semoga ini mampu memberikan manfaat kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.